Baiklah, untuk semuanya mohon dihidupkan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Zulfira Harda, NIM 202020207039, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun tujuan saya berada di hadapan kalian semua, yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Halida Ufa, MPD. Di sini saya ditugaskan untuk bersimulasi menjadi seorang guru. Baik, pada pertemuan pertama, pada proses pembelajaran ini kita akan menggunakan media LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk itu, saya akan membagikan kalian 3 kelompok dengan masing-masing satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik. Untuk kelompok pertama, anggotanya Lailatul Istiana, Sepani Putri Lestari, dan Anda Anissa. Untuk kelompok kedua, anggotanya Anggi Febrianti, Cindy Fatikasari, dan Jumisari. Dan kelompok 3, anggotanya Tri Lestari, Sahira Maharani, dan Muhammad Fadil. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya saya mengecek hadiran kalian terlebih dahulu. Anggi Febrianti? Hadir, Bu. Cindy Fatikasari? Hadir, Bu. Muhammad Fadil? Hadir, Bu. Jumisari? Hadir, Bu. Lailatul Istiana? Hadir, Bu. Nanda Anissa? Hadir, Bu. Sahira Maharani? Hadir, Bu. Sepani Putri Lestari? Hadir, Bu. Tri Lestari? Hadir, Bu. Baik, sepertinya hadir semua pada pertemuan kita yang pertama ini. Baiklah, untuk kelompok pertama, saya persilakan untuk memulai presentasinya melalui media LKPD yang telah saya share di grup. Dan untuk kelompok yang belum mendapatkan giliran untuk presentasi hari ini, saya tugaskan kepada kalian untuk menyiapkan 2 buah pertanyaan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1, silakan di-share materinya.
Ya, untuk kelompok 1 silakan dimulai. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Baiklah, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Stefani Putri Lestari, rekan saya, yaitu Nanda Anissa, dan Lailatul Istiana. Baiklah, kami akan membacakan LKPD, yaitu pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasannya normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan udara ada di dalam kapiler dengan sel ada di tubuh. Pada sistem pernapasan manusia, 4 komponen beberapa organ. Apa saja organ yang ada di sistem pernapasan manusia tersebut dan apa fungsi dari organ tersebut? Untuk mengetahuinya, silakan kerjakan pertanyaan berikut. Maaf Bu, pertanyaannya dibacakan ya Bu? Iya, dibacakan. Baiklah, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya itu, pertama, jelaskan sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, tuliskan apa saja komponen dan organ yang terlibat dalam organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, jelaskan struktur dan fungsi hidung pada sistem pernapasan manusia. Yang keempat, jelaskan struktur dan fungsi bronkus pada sistem pernapasan manusia. Yang kelima, jelaskan struktur dan fungsi bronkiolus pada sistem pernapasan manusia. Yang keenam, jelaskan struktur dan fungsi paru-paru pada sistem pernapasan manusia. Yang ketujuh, jelaskan struktur dan fungsi alveolus pada sistem pernapasan manusia. Baiklah, kami akan menjawab LKPD ini. Beri kami waktu untuk menjawabnya. Baiklah, jawaban soal pertama itu akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Lailatul Istiana. Pada Lailatul, dipersilakan. Baiklah, jawaban soal yang pertama tadi kan jelaskan
jelaskan tentang sistem pernapasan ya. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Baiklah, terima kasih kepada Lailatul. Soal kedua itu akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Nanda Anissa. Silakan untuk Nanda Anissa. Terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 2, yakni pertanyaannya, tuliskan apa saja komponen dan organ yang terlibat dalam pernapasan manusia. Jadi yang pertama itu ada hidung, yang kedua ada saluran pernapasan, yang terdiri dari bronkus, bronchiolus, alveolus. Terus yang ketiga itu ada paru-paru. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Nanda Anissa. Maaf tadi gangguan sinyal. Pertanyaan berikutnya akan dijawab lagi oleh rekan saya, yaitu Lailatul Istiana. Kepada Lailatul, dipersilakan. Baiklah, jawaban yang nomor 3 ialah
Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring dan penghambat kotoran yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Selain itu, bulu-bulu dan selaput lendir tersebut berfungsi untuk mengatur kelembapan. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab lagi oleh rekan saya, yaitu Nanda Anissa. Silakan untuk Nanda. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jawabannya yakni bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran pernapasan ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Kembali ke moderator. Tip Anda. Mohon untuk ditunggu sebentar. Nomor ini Laila. Baiklah, soal yang nomor 5 tadi ialah jelaskan struktur dan fungsi bronkiolus pada sistem pernapasan manusia. Nah, jawabannya itu ialah bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tiga. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Salurkan udara dari bronkus ke alveolus. Dan juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan struktur dan fungsi paru-paru pada sistem pernapasan manusia. Jawabannya yang nomor 6 ialah paru-paru berjumlah sepasang di dalam rongga dada kiri dan kanan. 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas. Berlapis 2 dan berisi cairan. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Nanda Anissa. Pada Nanda, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yakni jelaskan struktur dan fungsi alveolus pada pernapasan manusia. Alveolus itu berupa saluran udara buntu, membentuk gelembung-gelembung udara, dindingnya tipis, setebal selapis sel, lembab, dan berlekatan dengan kapiler darah.
Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter persegi atau 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi dan dengan luasnya yang cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Terima kasih, kembali ke moderator. Karena jawaban di LKPD sudah kami jawab semua, untuk teman-teman kami membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa untuk menghidupkan suaranya. Izin bertanya, moderator. Baiklah, silakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Anggi untuk pertanyaannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Moderator izin bertanya. Ya. Mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Terima kasih. Oke, silakan pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya lagi? Moderator, izin menjawab selagi menunggu yang lain bertanya. Baik, silakan. Baiklah, saya Laila Tulistiana akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anggi. Nah, pertanyaannya tadi ialah di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia. Udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Sekian, terima kasih. Moderator, izin menjawab pertanyaan Cindy. Pertanyaannya yakni mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Jawabannya itu di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tidak ada lagi yang ingin bertanyakan? Atau masih ada? Sepertinya tidak ada lagi, moderator. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kami tutup presentasi LKPD kami pada hari ini. Kami, kelompok 1, meminta maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kedepannya, saya harap kalian bisa lebih bersemangat dan bisa lebih aktif lagi, dan menjaga kesehatan serta keselamatan jiwa. Terima kasih untuk pertemuan kita pada kali ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.